Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervandi dari kelompok 11 Matkul Balaghah. Kali ini saya akan mempresentasikan nida dan qos. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Rizky Ramadhani dan Anissa Ussolehah. Langsung saja ke materinya. Pengertian nida dan qos. Apa itu nida? Menurut Abdul Qadir Husain dalam kitabnya Fan al-Balaghah menyebutkan, an-nida'u huwa talibul mutakallim iqbalul mukhatab biharfi min ahrafin an-nida'. Nida ialah tuntunan mutakallim yang menghendaki orang yang diajak bicara menghadapnya dengan menggunakan salah satu huruf nida'. Tapi menurut Al-Hashimi dalam kitabnya Jawahirul Balaghah menyebutkan an-nida'u huwa talibul mutakallim iqbalul mukhatab alaihi biharafin na'abul munaba an-nidayah. Nida ialah mutakallim menuntut mukhatab hadir menghadap kepadanya dengan menggunakan kata yang berarti saya menyeru. Berikut huruf-huruf nida. Wa adawatuhu samaniyatu. Al-hamzatu wa ay wa awa wa ya wa ay wa ayya wa ayya wa hayya wa hiya fi kaifiyatul istimalun naw'an. Al-wahidatu al-hamzatu wa ayya an linnada al-qaribi. As-sani baki aduta linada al-ba'id. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa huruf-huruf nida ada 8, yakni hamzah, ay, aa, ya, ai, aya, haya, dan wa. Di mana hamzah dan ai digunakan untuk munada dekat. Sedangkan dengan memanggil munada jauh menggunakan a, ya, ai, aya, dan haya dan wa. Ada kalanya juga munada yang dekat diletakkan menjadi munada yang jauh sebagai isyarat karena munadanya memiliki ketinggian derajat rendah kedudukannya, juga karena kelalaian hati munada. Seperti contoh berikut. Yang dipanggil sangat tinggi derajatnya, seperti perkataan Abu Nawas, ya Rob inni adamtu dzunubi katsira falaqad alimtu bi anna afuka a'zam. Wahai Rabbku, seandainya dosa-dosaku sangat besar, maka sesungguhnya aku tahu bahwa pengampunanmu itu lebih besar. Sekalipun Allah dekat, aqrabu min habil warid, tetapi Abu Nawas menggunakan huruf nidaya yang biasanya dipergunakan untuk panggilan jauh. Hal ini dikarenakan Allah sangat tinggi, jauh melebihi derajatnya. Jauh perbedaan dalam derajat dan kedudukan seakan-akan jauh dalam tempat. B. Yang dipanggil dianggap sangat rendah kedudukannya, seperti Al-ika abai faji'ni bimithlihim idza jami'tana ya jarirul mujami'. Inilah nenek moyangku, maka tunjukkanlah kepadaku orang-orang seperti mereka. Ketika pada suatu saat kita bertemu dalam suatu pertemuan, wahai Jarir. Sekalipun Jarir tepat di hadapannya, tetapi Al-Farazak menggunakan nidaya yang seharusnya digunakan untuk munada yang jauh. Ini karena Al-Farazak menganggap Jarir kedudukannya lebih rendah darinya. 1. Pengertian qasr. Qasr atau al-qasru menurut pengertian etimologi atau bahasa adalah al-habsu, artinya menahan, melarang, atau memenjarakan. Hal ini menurut Ahmad Bahmid. Ada juga yang mengatakan qasr secara bahasa yaitu taksis, yang berarti pengkhususan.
Sedangkan menurut istilah Mamanudul Imam mengatakan takhsisun syai'un bisyai'in bitariqin makhsus. Qasr yaitu mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Imam Akhdari memberikan pengertian qasr dalam kitabnya yang berjudul Jauharul Maknun, yaitu sebagai berikut: takhsisun amara mutliqan bi amarin walladhi yad'unahu bil qasri. Pentaksisan atau penentuan suatu perkara secara mutlak bagi perkara lainnya ialah yang mereka sebutkan dengan qasr. Jadi dapat disimpulkan pengertian qasr ialah pengkhususan suatu perkara pada perkara lain dengan cara yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan mengenai cara membentuk qasr menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin, yaitu terbagi menjadi 4 cara. Yang pertama, dengan menggunakan nafi atau penafian yang disusul dengan istisna atau pengecualian, seperti contoh in hadza illa malakun karim. Di contoh ini, in yang merupakan huruf nafi kemudian dilanjutkan dengan huruf istisna, yaitu illa. In hadza illa malakun karim. Sesungguhnya pemuda ini hanyalah malaikat yang mulia. Kemudian contoh yang kedua, yaitu dengan menggunakan kemudian cara yang kedua, cara pembentukan qasr yang kedua, yaitu dengan menggunakan huruf innama. Contohnya innamal fahimu Ali. Orang yang paham hanya Ali. Kemudian contoh lain yaitu seperti innamal qaimu Amir. Orang yang berdiri hanya Amir. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan huruf ataf, yaitu bal, la, atau lakin. Seperti contoh ana nasirun la nadimun. Aku hanyalah pengarang, bukan pujangga. Kemudian contoh yang lain, ma ana hasibun bal katibun. Aku bukanlah akuntan, tetapi hanya sekretaris. Cara yang keempat yaitu mendahulukan lafadz yang seharusnya diakhirkan, seperti ala rijali al alamina nasna. Hanya kepada kaum lelaki pekerja kami memuji. Kemudian kita akan membahas tentang macam-macam qasr menurut Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Membagi qasr menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan hakikat dan kenyataan. Yang pertama hakiki, yaitu qasr yang pengkhususannya berdasarkan fakta dan kenyataan, bukan berdasarkan idhofah atau penyandaran terhadap sesuatu yang lain. Contoh, la katibun fil madinah illa Ali. Penulis hanyalah Ali. Di sini dijelaskan dalam kota Madinah, penulis hanyalah Ali. Kemudian yang kedua yaitu idhofi, yaitu qasr yang pengkhususannya berdasarkan idhofah kepada sesuatu yang tertentu. Contoh, ma aliyun illa qaimun. Ali hanya berdiri. Kemudian pembagian atau macam-macam qasr yang kedua yaitu berdasarkan keadaan mukhatab, yang dibagi menjadi 3, yaitu qasr ifrad. Nah, qasr ini apabila orang yang diajak
bicara meyakini kenyataannya lebih dari satu, seperti apabila Anda mengatakan la qaimun illa Muhammadun, yang berdiri hanyalah Muhammad. Kepada seseorang yang meyakini bahwa orang yang berdiri adalah hanya Muhammad dan juga Ali, maka qasr ini disebut qasr ifrad. Kemudian qasr yang kedua yaitu qasr qalb, yaitu seseorang meyakini bahwa Amr adalah sekretaris. Kemudian saya katakan la katibun illa aliyun. Ini adalah qasr qalb karena orang yang diajak bicara meyakini bahwasannya tidak ada sekretaris kecuali Amr. Namun sekarang saya balikan persepsinya, ini dinamakan qasr qalb. Kemudian yang ketiga yaitu qasr ta'yin. Seseorang yang meyakini kenyataannya satu tetapi bingung apakah sekretarisnya Khalid atau Ali, maka saya mengatakan la katibun illa Khalidun. Sekretaris hanyalah Khalid. Nah, ini merupakan contoh dari qasr ta'yin. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan dhorof. Ya, dibagi dua. Yang pertama yaitu qasr sifat ala mausuf, yaitu membatasi sifat dari yang disifati. Contoh, innamar raziqullah, pemberi rezeki hanyalah Allah. Nah, di sini membatasi sifat yang disifati, bahwasannya hanyalah Allah yang Maha pemberi rizki. Kemudian contoh yang kedua, kemudian qasr mausuf ala sifat, membatasi sesuatu yang disifati dari suatu sifat. La jawad illa Ali, orang yang dermawan hanyalah Ali. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa orang yang dermawan hanyalah Ali. Kemudian kita akan membahas tentang contoh-contoh nida dan qasr dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu contoh nida dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la'adunnuka ya Musa mashura, terdapat dalam surat Al-Isra ayat 101. Nah, di sini munada atau orang yang memanggil, ya, munada dekat tetapi menggunakan huruf nida ya yang menunjukkan untuk munada jauh. Karena munada dianggap kedudukannya lebih rendah dari mutakallim. Kemudian contoh yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29. Kemudian ada beberapa an-nida yang menunjukkan memiliki makna larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Terdapat dalam surah Yasin ayat 30. Kemudian nida memiliki makna penyesalan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130. Kemudian juga ada nida memiliki makna larangan yang berbunyi idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahdara asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Terdapat dalam surah Yusuf ayat 4. Nah, munada di sini orang yang memanggil yaitu dengan
tetapi munada dekat ini tetapi menggunakan huruf nida ya untuk munada jauh, karena munada dianggap orang yang lebih tinggi derajatnya. Kemudian ada beberapa contoh qasr. Sebetulnya masih ada banyak lagi contoh qasr dalam Al-Qur'an. Tetapi di sini kita akan mengambil sedikit contoh. Yang pertama yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Yaitu mendahulukan lafaz yang seharusnya diakhirkan. Yang seharusnya na'budu iyyaka. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 144. Yang di dalamnya terdapat qasr idhofi, mausuf ala sifat, nafi dan istisna yang tadi sudah kita bahas dalam macam-macam qasr. Kemudian contoh yang ketiga yaitu innamallahu ilahu wahid, yaitu qasr hakiki sifat ala mausuf innama. Kemudian contoh yang keempat yaitu innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Terdapat dalam surah Fatir ayat 28. Nah, di sini adalah contoh dari qasr hakiki sifat ala mausuf innama. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 40 yang merupakan contoh dari qasr idhofi mausuf ala sifat innama. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya kepada kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.